Tuhan baik, amin. Berapa banyak yang merasakan Tuhan baik dalam hidup saudara ya? Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara waktu terus berjalan ya. Virus corona sudah 1 tahun gitu ya. Tetapi saya percaya saudara di dalam perjalanan 1 tahun bersama-sama di tengah-tengah virus ini pun Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita, amin. Saudara, hari ini saya akan berbicara masih membicarakan tentang bagaimana Anda dan saya mengalami transformasi, membangun sebuah pola dalam hidup. Banyak orang bertanya bagaimana pastor bisa membangun pola. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebenarnya. Nah, hari ini saya akan coba memberikan kepada Anda membangun pola yang sederhana saja, yang Anda bisa lakukan setiap hari sebenarnya. Makanya saya memberi Anda topik hari ini adalah daily dose, artinya dosis harian. Kalau Anda minum obat, minum vitamin, itu ada dosis harian. Sadar atau tidak sadar, apa yang Anda lakukan setiap hari secara rutin. Ingat ya, ada kata-katanya, secara rutin dan konsisten. Anda lakukan setiap hari secara rutin, secara konsisten. Sangat-sangat penting buat saudara. Sangat penting. Saya ulangi, apa yang Anda lakukan setiap hari secara rutin dan konsisten sangat penting buat saudara. Bisa positif, bisa negatif tentunya, tergantung apa yang Anda lakukan setiap hari. Saudara, itu sangat penting. Sangat penting buat apa? Buat kesehatan saudara. Apa yang Anda lakukan tiap hari sangat penting saudara. Betul nggak? Siapa yang setuju? Ya, itu akan menentukan saudara. Setiap hari loh saudara apa yang Anda lakukan. Itu menentukan kesehatan saudara. Akan menentukan prestasi saudara. Oh iya, apa yang Anda lakukan tiap hari akan menentukan prestasi saudara. Yang pasti juga menentukan kerohanianmu. Setuju? Sampai di sini Anda setuju saudara? So every day what you do secara rutin, secara konsisten pasti ada dampaknya buat saudara. Mau kesehatan, mau yang namanya kerohanian, maunya prestasi, termasuk hubunganmu dengan sesama juga terpengaruh dengan apa yang Anda lakukan setiap hari secara rutin. Nah, itu sebabnya saya kepingin Anda dari awal mikirkan baik-baik, buat daftar kalau perlu, apa yang Anda lakukan rutin setiap hari. Supaya Anda bisa mempraktekannya. Ini bukan cuma sekedar Anda dengar khotbah, sambil Anda dengar, sambil Anda renungkan apa yang aku lakukan tiap hari secara rutin dan konsisten setiap hari. Alam semesta dan kehidupan ini berjalannya pun secara teratur, rutin, konsisten setiap hari. Ya atau tidak? Jadi kalau Anda melihat cara kerja Tuhan membangun sesuatu yang membuat sebuah pola, itu adalah karena konsistensi dan rutinitas setiap hari. Alam semesta membangun seperti itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, organ tubuh saudara itu bekerjanya konsisten dan rutin setiap hari. Betul apa enggak? Ya kan, jantung Anda mompanya bub, bub, bub. Tiap hari rutin. Kalau jantung Anda bunyinya udah bub, 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 berarti ada problem. Artinya tidak ada rutinitas yang betul-betul konsisten. Napas paru-paru Anda juga konsisten. Rutin setiap hari seperti itu, ya atau tidak? Saudara yang dikasih Tuhan, sekolah juga rutin saudara. Tiap hari dari hari Senin, walaupun Anda sekolahnya di rumah, tiap hari rutin begitu, betul? Saudara yang dikasih Tuhan, ada STK, ada SD, dari SD naik kelas SMP, SMP naik kelas SMA, terus pelajaran yang sama diulang rutin. Sama, matematika pasti ulang dengan versi yang berbeda, rutin. Karena yang rutin itu justru akan membuat saudara terbentuk. Halo, betul apa enggak? Nah, saudara, musim juga rutin, saudara. Ada musim panas, ya kan? Ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi, begitu terus. Tapi tiap tahun berbeda setelah pergantian musim yang ada. Hari juga sama, ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Habis Minggu apa? Coba saya tanya, habis Minggu apa? Senin lagi. Apa yang Anda lakukan Senin besok sama Senin kemarin bisa beda. Tapi ketika Anda lakukan rutin, Anda akan melihat. Ada sesuatu dampak buat saudara, ya atau tidak? Bulan juga sama, tahun juga sama, demikian saudara yang terus berulang dari waktu ke waktu. Nah, saya mau masuk sama satu hal ini saudara. Keterikatan ataupun kemerdekaan saudara, saya ulangi, keterikatan ataupun kemerdekaan saudara dari belenggu, freedom from bondage, saudara Anda mau merdeka atau mau terikat dari beban atau dari belenggu, itu pun sangat dipengaruhi oleh apa yang Anda lakukan tiap hari. Secara rutin dan konsisten. Ya atau tidak saudara?
Oh iya, saudara, dulu waktu saya merokok, tiap hari merokok rutin, itu jadi beban. Itu jadi belenggu yang nggak bisa dilepaskan dan terikat. Orang yang biasa minum tiap hari juga akan terikat. Betul apa enggak, saudara? Yes, seperti itu, saudara. Dan itu tanpa disadari itu jadi belenggu. Itu yang menjadi Anda jadi ada suatu, nggak ada freedom. Kalau Anda mau freedom, Anda mau merdeka, Anda mau free from bondage, Anda mau lepas dari keikatan saudara, maka Anda harus pikirkan baik-baik bagaimana mengubah kebiasaanmu setiap hari. Halo, ada amin, saudara? Saudara, ada banyak orang, saudara, yang tidak menyadari sebenarnya melakukan sesuatu yang sederhana dengan mengubah saja kebiasaan setiap hari, maka hidupmu berubah, polamu berubah, sesederhana itu. Yes, tapi ternyata yang sederhana ini pun sulit dilakukan. Halo, amin, saudara? Ya, saudara, itu yang namanya rutin, yang harus konsisten dilakukan setiap hari, Bapak Ibu. Ya, saudara yang dikasihi, mari kita melihat slide berikut ini. Saya mau mengajak saudara untuk melihat daily dose ini menjadi suatu praktek yang sederhana buat saudara untuk Anda lakukan. Apa yang dilakukan secara rutin dan konsisten setiap hari akan menentukan masa depan saudara. Sadar atau enggak, whatever you do now, hari ini tiap hari rutin konsisten itu akan menentukan you will build your future. Masa depanmu akan sangat dipengaruhi di sana. Ada sebuah kalimat, ya, ini bukan tulisan saya harus ngomong, ini bukan tulisan saya, tapi saya tiba-tiba teringat. Ada tulisan yang bilang begini, rahasia masa depan seseorang terletak kepada kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Rahasia masa depan seseorang ditentukan atau terletak pada kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Oleh karena itu saudara, whatever you do routinely, apa yang kau lakukan secara rutin, secara konsisten setiap hari, menentukan masa depanmu. Jadi mau merubah masa depan? Coba pikirkan baik-baik, coba data apa yang Anda lakukan tiap hari. Kalau kerjanya saudara tiap hari, Anda ya enggak Anda tidur, Anda malas gitu loh. Ya kan saudara yang dikasih, Anda tahu apa yang di depan. Anda main game tiap hari, pagi, sore, malam jadi gamers, terikat. Anda akan tahu masa depan saudara seperti apa. Halo? Betul? Whatever you do now, every day, itu akan menentukan masa depan saudara. Apa yang dilakukan secara rutin dan konsisten setiap hari akan membentuk sebuah pola. Polamu akan terbentuk automatically. Karena tiap hari seperti itu. Kalau tiap hari saudara yang dikasih Tuhan, Anda makan tidur itu jadi pola seperti itu. Ya atau tidak? Kalau Anda tiap hari hidupnya sehat, terus sehat, itu jadi pola buat saudara. Makanya orang mau hidup sehat harus ganti pola. Halo, makanya saudara, program diet sulit dilakukan oleh orang berhasil karena tidak pernah mengganti polanya. Pola nggak pernah diganti, yang diganti cuma tahan makan, nggak makan ini, nggak makan itu hanya sementara. Karena polanya nggak dirubah. Kalau polanya dirubah, itu yang akan membuat dia sesuatu yang baru dalam hidupnya. Setuju apa enggak saudara? Nah saudara, dilanjutkan bahwa ketidakaturan dan ketidakkonsistenan akan menghambat terbentuknya suatu pola. Jadi kalau Anda mau membentuk pola tapi nggak pernah konsisten, Anda nggak pernah teratur, pasti pola itu akan terhambat terbentuknya. Jadi pada hari ini saya mau ajak saudara, ayo pikirkan baik-baik apa yang Anda lakukan setiap hari secara konsisten. Sambil Anda dengarkan khotbah ini. Ya, saudara, itu sebabnya kenapa kalau Anda lakukan tiap hari, makan makanan sehat. Saya jadi ingat saudara, kalau ada orang tanya ngomong soal makanan yang kembali saudara. Sampai saya nggak bisa lupa suatu hari cuma hanya satu istilah yang nempel karena saya suka dengan kata-kata saudara. Jadi begitu ada kata-kata yang menarik itu nempel buat saya. Saya nggak pernah belajar diet, nggak pernah, tetapi saudara ada orang bilang gini, pokoknya Pak, lakukan 3 hal aja, perhatikan baik-baik dia bilang. Apa tuh? Ganti pola hidup tuh cuma 3 aja. Oh sesederhana itu. Angka 3, angka kesukaan Pastor Levi gitu kan. Saudara yang dikasih apa? Saya bilang 3J katanya. 3J, waduh. Gampang 3J, apa? Jumlah, jenis, jam gitu. Pokoknya kalau mau diet ikutin 3 itu aja. Jumlah, jenis, jam, itu aja. Jumlah yang kau makan masuk berapa kalorinya. Yang kedua jenis makanan yang kamu makan apa. Ketiga jam berapa kamu makannya. Itu akan menentukan. Oh gitu, iya. Jangan makan yang makanan jenis ini jam sekian, gak boleh, ganti jamnya. Makan jenis ini jumlahnya jangan sekian, begitu saudara. Sesederhana itu, yes. Ketika dilakukan saudara, pola berubah, pola ganti, pasti bisa. Halo,
Ada amin saudara? Minum vitamin juga harus dosisnya tiap hari. Ada orang minum vitamin begini Bapak Ibu. Kok saya minum vitamin gak ada pengaruhnya sama saya? Pernah gak dengar orang ngomong gitu? Ya Anda minum vitamin seminggu berhenti. Seminggu 10 hari berhenti. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau minum vitamin itu pengaruhnya akan ketahuan nanti. Gitu loh saudara. Saya nggak perlu sebut saudara, vitamin yang saya minum salah satunya adalah vitamin buat mata. Waktu saya minum saudara awal-awal nggak ada rasa, tapi terusin konsisten, udah sekian lama baru berasa. Itu ada pengaruhnya. Itu kenapa? Karena saudara yang dikasih Tuhan seringkali kita minum nggak konsisten. Kok saya udah minum sekian kok nggak bisa pengaruh buat saya? Ya jelas karena nggak konsisten. Minum obat juga harus konsisten. Betul apa enggak saudara? Olahraga juga harus konsisten. Gitu. Nah apalagi bagi Anda yang punya tekanan darah tinggi saudara. Wah udah, tinggi ke langit. Itu obat harus konsisten. Istirahat harus konsisten. Makanya banyak orang istirahat yang gak konsisten, istirahatnya di gereja. Kan begitu waktu ibadah. Harus konsisten. Saat teduh harus konsisten. Yes, konsisten. Karena that will build your pattern. Pola saudara akan dibangun di sana. Restoran waralaba saudara di mana-mana rasanya sama. Kenapa? Karena mereka punya pola. Pola apa? Pola yang teratur, pola yang konsisten. Cara masaknya konsisten, bahannya konsisten, timbangannya sama. Itu sebabnya rasanya jadi sama. Kenapa? Karena ada sebuah pola yang dibangun dengan keteraturan dan konsistensi. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, kita belum buka ayatnya tadi, Kisah Rasul 2, 46-47. Bagaimana gereja mula-mula dibangun oleh para rasul secara konsisten, daily, every day. Ditambah pada waktu itu adanya pencurahan Roh Kudus, membuat mereka semakin mempunyai kekuatan karena di sana ada pencurahan yang dahsyat. Yang disebut manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan di hari itu. Kisah 2, 46-47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul, ngapain berapa lama? Tiap hari, berapa lama? Tiap hari, katakan sama-sama saya, tiap hari. Artinya mereka secara konsisten, secara rutin saudara, mereka kumpul secara rutin. Dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan mereka dengan gembira dan dengan tulus hati. Bahkan waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, Yesus bilang, kenapa kamu mau nangkap aku seperti perampok? Aku tiap hari ada di bait Allah. Tiap hari Yesus juga ada di sana. Itulah yang namanya konsistensi, itu yang namanya rutinitas. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang dan karena tiap-tiap hari mereka lakukan, tiap-tiap hari juga Tuhan menambah mereka, jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara membangun pola, mengerti firman, itu pun harus dilakukan tiap-tiap hari. Konsisten, rutin, daily dose. Anda nggak bisa membaca Alkitab sekaligus semua puyeng saudara. Harus rutin melakukan daily, every day. Itu sebabnya kenapa saya share kepada saudara mulai Januari kemarin tanggal 21 adalah merenungkan ayat per ayat dari kitab Yohanes. Saudara, karena itu daily dose yang Anda perlu makan tiap hari. Dan saya berharap kalau Anda membaca itu everyday dose, daily dose setiap hari mengenai Injil Yohanes, bukan cuma dibaca terus dilupakan, sambil Anda renungkan kembali, pelajari kembali, baca kembali Alkitab, sambil Anda melihat, saya percaya Anda akan mendapatkan sesuatu. Kalau enggak ini akan lewat begitu saja. Satu pasal sudah lewat, sekarang masuk pasal 2. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda memperhatikan itu tiap hari sambil baca Alkitab tiap hari, menambah apa yang Anda baca sendiri, saya percaya itu akan membuat saudara makin mendalami firman. Tiap-tiap hari, katakan tiap-tiap hari. Nah saudara, tahukah saudara, hubungan dengan Bapa di sorga itu pun perlu tiap hari. Yesus membuktikan itu. Di dalam Lukas, kita lihat Lukas 5 ayat 16, ia mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Kemudian dalam Markus 1:35 dikatakan pagi-pagi benar, every day dia lakukan itu. Waktu hari masih gelap,
ia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Jadi doa pagi sebenarnya tidak sepagi yang Yesus lakukan sebenarnya. Halo? Jadi doa pagi hari Sabtu sebenarnya itu harus jadi pola juga buat saudara. Ketika engkau membangun itu tiap hari Sabtu, seminggu sekali rutin, itu akan membangun satu pola. Amin. Sadarkah saudara mau membangun pagi itu suatu pola? Oh ya, kalau Anda tidak biasa bangun pagi, nggak akan mudah untuk bangun pagi. Tapi kalau itu menjadi pola buat saudara, maka bangun pagi bukan sesuatu yang menyulitkan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara mau membangun hubungan dengan Bapa di sorga, nggak bisa tanpa rutinitas. Kita seringkali datang sama Tuhan kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada keperluan, kalau lagi ada tantangan, kalau lagi ada kesulitan, kalau lagi ada penderitaan. Enggak, harusnya saudara ada penderitaan, ada berkat, ada masalah, atau ada sukacita dan seterusnya. Tetap kita konsisten. Konsistensi ini penting saudara. Karena itu jadi pola, karena udah jadi pola, Anda nggak bisa kalau Anda nggak melakukannya. Sama halnya seperti saya, kalau saya sudah terbiasa renang tiap hari, nggak renang rasanya nggak enak. Sungguh nggak enak sudah. Waktu pandemi di awal-awal di bulan Maret, karena semua sport club ditutup, mau nggak mau saya ganti olahraganya dengan apa? Jalan kaki. Ternyata saya sudah terbiasa dengan berenang berpuluhan tahun, suruh jalan kaki lama-lama nggak enak juga berasanya. Walaupun itu hanya sekedar memelihara atau menjaga stamina setiap hari. Sampai kemudian dia buka kembali, mulai saya merenang kembali sampai hari ini saudara. Kenapa? Karena itu jadi pola. Karena itu jadi pola itu yang mengasikkan di sana. Jadi Anda nggak merasa beban, Anda nggak merasa disuruh, nggak akan merasa kewajiban. Kenapa itu menjadi kewajiban? Karena belum ada pola. Tapi kalau Anda menganggap itu menjadi pola, itu tidak kewajiban, tapi itu menjadi sukacita buat saudara. Yang setuju katakan amin. Tahukah saudara, menanamkan nilai-nilai, menanamkan prinsip, menanamkan pengajaran, kepercayaan harus setiap hari. Saya ulangi, menanamkan nilai, menanamkan kepercayaan, menanamkan prinsip ilahi perlu setiap hari diingatkan dari waktu ke waktu. Itu yang Tuhan katakan saudara kepada orang-orang yang diajarkan oleh Paulus di Tiranus setiap hari. Di Kisah Rasul 19 ayat 9 dan 10. Kisah Rasul 19 ayat 9 dan 10. Saya nggak bacakan saudara, ada tayangannya mungkin saya nggak bacakan karena saya mau bacakan ayat yang satunya di Ulangan. Saudara di Kisah Rasul 19 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan ketika Paulus mengajar saudara, ternyata ada orang yang mengumpat dia. Akhirnya dia memisahkan 12 orang muridnya ini dan setiap hari dia mengajar di ruang Tiranus dan dalam 2 tahun saja saudara seluruh orang-orang yang di Asia mendengar Injil. Dahsyat itu. Tiap hari. Selama 2 tahun Paulus mengajar di Tiranus tiap hari, 1 tahun 365 hari. 2 tahun berarti berapa itu? 730 hari saudara. Tiap hari dengerin Paulus ngomong. Mau gak mau kalau Anda dengerin seseorang ngomong tiap hari selama 2 tahun, suara itu menjadi familiar buat saudara dan nancep di pikiran saudara. Betul atau tidak saudara? Mau gak mau itu terbangun pola saudara. Itu sebabnya walaupun orang itu sudah cukup jauh atau udah pindah ke kota lain, tapi perkataan itu masih bisa terngiang-ngiang. Makanya kenapa mengajar di Aero Kids, di sekolah minggu, berulang-ulang dengan kekuatan dan mengajar tiap hari, itu akan membangun pola di anak itu dan terus dia akan ingat sampai dia dewasa. Katakan amin. Itu sebabnya saya juga bingung kalau ada orang tua yang justru membuat anaknya tidak ikut di sekolah minggu atau tidak ikut terlibat di kaum muda, di remaja. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari saudara bahwa nanti pada waktunya justru berbahaya. Kalau dia tidak dibangun polanya. Makanya saudara orang tua saya dorong di sini saudara untuk terus bisa mengarahkan anak-anakmu untuk bisa dibangun saudara baik dari Aero Kids, baik itu di Teens, baik itu di Starji untuk terus dibangun di terus tiap hari membangun pola itu. Haleluya. Ada amin saudara. Kemarin ada seorang ibu bicara sama saya begini, saya takut sekali sama cucu saya. Kenapa? Cucu saya sebentar lagi lulus, dia mau sekolah di luar negeri, kuliah. Lah kenapa kok jadi khawatir? Karena saya melihat polanya ini anak kok nggak ada gitu loh. Dia nggak ngomong pola istilahnya, tapi saya melihat ini kerohaniannya. Aduh,
kita juga mendekati dia susah gitu ya. Saya jadi khawatir. Karena ini cucu ya, anaknya yang mau, jadi si cucu pergi dia sendiri sebagai omanya rada-rada khawatir gitu. Nah saya berkata kepada dia, mulai dari sekarang harus dibangun walaupun rada telat, tetapi masih mending daripada enggak. Bawa dia ke dalam gereja, arahkan dia kepada anak-anak muda di gereja yang betul bisa membangun. Halo? Ada amin? Perlu sekali saudara. Nah saya mau baca saudara dalam Ulangan 6 ayat 6 dan sampai 9. Ayat ini jelas ketika Tuhan berkata kepada Moses, kepada Musa, bagaimana dia harus mengajarkan kepada anak-anaknya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Musa ngomong kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel mengajarkan ini di keluarga mereka masing-masing. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Coba bilang ulang-ulang. Saudara, kalau Anda dengar khotbah, kalau Anda dengar pesan, kalau Anda dengar nasihat dari orang tua, dari pendeta, dari leaders, dari senior pastor, berulang-ulang, jangan bosan. Karena ulang-ulang tujuannya untuk apa? Supaya nangkep saudara, yang pertama nggak nangkep, yang kedua belum gitu nangkep, yang ketiga hampir nangkep. Yang keempat mulai nangkep gitu. Yang kelima sedikit nangkep begitu. Dan tiap hari dari waktu-waktu sampai Anda artinya nangkep, setelah nangkep jadi nancep. Anda menangkep maksud saya. Nah oleh karena itu kenapa berulang-ulang? Makanya ada kitab ulangan. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi ini tiap hari di rumah engkau harus ulang-ulang. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya setiap hari dia masuk, dia keluar dari rumah, dia ingat itu, saudara. Itu sebabnya kalau Anda lihat orang Yahudi sampai hari ini di Israel, saudara mereka mengajarkan Taurat kepada anaknya sambil menghafal, sambil jalan mereka menghafalkan Taurat ke anak-anak mereka, saudara. Wah, itu ayat ini masih tetap mereka pegang loh. Jadi secara rutin mereka tahu, secara rutin mereka tangkap. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, itu yang namanya menanamkan pola, menanamkan values, menanamkan prinsip pengetahuan firman harus tiap hari. Kalau enggak nanti yang nyesel kita sendiri. Siapa yang ngerti? Nasihat juga harus dilakukan tiap hari loh saudara. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 3 ayat 13 dikatakan begini. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Memberi nasihat pun setiap hari. Bosen deh. Makanya seorang anak perlu ingat baik-baik kenapa Anda dinasihati orang tua tiap hari. Sampai Anda bosen, sampai Anda enek. Mungkin Anda merasa seperti itu. Tapi itu berguna buat saudara. Kenapa? Karena itu akan membangun pola. Itu sebabnya apa yang ayah saya ajarkan sampai hari ini, ayah saya sudah tidak ada, sudah cukup lama, tapi apa yang ada yang berbekas di saya tiap hari dia ngomong, itu yang membuat saya ingat selalu. Itu yang jadi pola. Ada amin saudara? Selama masih dapat dikatakan hari ini supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hati. Kenapa anak-anak menjadi tegar hati, orang menjadi tegar tengkuk di dalam kehidupan karena nggak ada yang nasehatin. Saya dorong Anda sebagai ketua home, kalau saya mendorong Anda juga sebagai ketua-ketua atau pemimpin-pemimpin dari departemen whatever it is di gereja ini, kalau Anda tahu ada hal yang perlu dinasihatin, nasihatkan, jangan dibiarkan karena nanti tegar. Keras, tegar, susah dinasehatin, menjadi orang yang susah diajar. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Nangkep gak saudara? So jadi kalau Anda tahu apakah itu di tim praise and worship, apakah itu di home, apakah itu di multimedia, dimanapun. Kalau Anda tahu ada sesuatu yang tidak baik, nasihatkan. Kenapa? Supaya tidak tegar hati itu. Amsal 22 ayat 6 kita sudah sering baca bahwa didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Karena pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalannya itu. Kenapa? Dari muda diajarin terus sampai pada tuanya dia terbentuk polanya sudah. So membentuk pola itu apa? Tiap hari. Membentuk pola itu apa? Daily dose. Mana di sorga juga dikasih sama Tuhan daily dose. Setiap hari kalau dia ngambil mana cukup buat hari itu nggak akan pernah mereka kekurangan. Tapi mereka ambil lebih, busuk. Makan yang benar itu bukan buffet.
Satu orang doang yang ngerti. Saya ulangi, makan yang benar itu bukan buffet. Makan yang benar itu adalah tiap hari. Sedikit-sedikit yang Anda tahu itu yang tiap hari Anda lakukan. What you eat, you become. Apa yang Anda makan, Anda menjadi seperti itu. Ketika saya tahu olive oil, tahu olive oil enggak? Minyak zaitun. Ketika saya tahu ekstra olive oil bagus saudara untuk kehidupan pembuluh-pembuluh darah, saya coba minum pertama kali, enggak bisa. Tapi daily dose, setiap hari saya minumin. Setiap hari saya minum saudara, 3 sendok makan. Tiap hari saya minumin itu extra virgin oil. Tanpa dirasa sekarang 7 botol, 7 liter saya sudah minum. Every day, dari mana? Every day, karena itu every dose setiap hari saudara. That is the dose of every day, you need to do it. Makanya kedisiplinanmu saudara itu nggak bisa ditawar-tawar. Saya bersyukur punya ayah membangun pola dalam hidup saya untuk disiplin. Lain dengan mama saya. Mama saya is love every time. But my father is not. Discipline every time. So itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, ayat yang tadi Tuhan bilang bahwa makan tiap hari mana, itu mengajarkan kita jangan makan sekaligus, jangan lakukan sesuatu sekaligus. Kerjakan setiap hari ringan itu baik. Yang setuju katakan amin. Siapa yang di sini yang suka olahraga cross train? Ada enggak? Cross trainer? Cross trainer, ada? Yang suka olahraga cross trainer coba angkat tangan. Saudara, saya ingat waktu pertama, gaya saudara pertama itu ya, mau coba cross trainer saudara. Ya berat badan saya enggak seperti sekarang, ya seperti dulu ya kan. Coba, saudara mau tahu, 3 menit aja ngos-ngosan saya. Saudara pikir 3 menit, wah itu jantung, bukan. Karena gede badannya. Tapi every time saya mulai ngegenjot itu cross train, setiap kali saya punya target. Dari 3 saya mesti naik 6. Dari 6 saya mesti naik 9. 9 saya mesti naik 12. Naik 3 terus. Nggak kuat biasanya. Sampai sekarang karena udah terbentuk polanya, saya non-stop 45 menit. Terus cross train 45 menit. Sampai 400-500 kalori. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan bisa? Anda bilang, wah kok bisa kuat pastor? Every dose, every day, daily dose. Saudara, sesuatu yang Anda nggak lakukan tiap hari nggak mungkin terbangun polanya. Doa Bapa kami berikanlah kepada kami makanan hari ini yang hari ini saudara. Coba bilang hari ini. Makanya saudara, Anda perlu mikir mana pola-pola Anda yang sudah terbangun, kepalang, bangun dan salah, yang hari ini justru menghambat pola Tuhan terbentuk dalam hidupmu. Anda harus check it out dan Anda harus bilang begini, saya mesti rubah mulai hari ini. Saya mesti rubah, katakan saya mesti rubah. Cara merubahnya apa? Rubah juga, lakukan tiap hari yang baru. Kalau enggak akan terbentuk, believe me saudara. Lakukan yang baru every day. Katakan amin. Sesimpel itu, yes. Tapi yang tiap hari sering dilupakan. Saudara, kita lihat saudara, apa kata Albert Einstein tentang kegilaan? Insanity. What is that? Insanity, the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Itu kata Albert Einstein, bukan Albert Gustavo. Saudara, yang dikasih Tuhan, definisi dari kegilaan, insanity, kegilaan adalah melakukan yang sama terus-menerus mengharapkan hasil yang berbeda. It is impossible. Kalau Anda mau membangun pola yang baru tapi Anda mengerjakan yang lama dan Anda berharap ada pola yang baru terjadi, itu namanya gila. Kalau tiap hari Anda masaknya mie, keluarnya pasti mie. Anda jangan berharap suatu hari keluarnya sepatu. Impossible. Kalau tiap hari Anda masaknya mie, Anda berharap keluarnya nasi goreng. Nggak bisa, itu namanya gila. Kalau Anda mau melihat polamu berubah, then you have to change your pattern. And that pattern can be changed daily, rutin tiap hari Anda lakukan. Yang setuju katakan amin.
Apa? Saya mau dorong Anda hari ini, sambil Anda dengarkan khotbah ini, sambil Anda pikirkan, pola apa yang selama ini Anda sudah bangun, ternyata justru ini mengganggu pola Tuhan dibangun dalam hidup. Atau enggak pernah pola Tuhan bisa terbangun dalam hidup. Pikirkan baik-baik dan mulai hari ini ambil pilihanmu untuk mengubah. Banyak orang gak usah jauh-jauh saudara, soal prioritas aja. Soal prioritas, coba bilang prioritas. Soal prioritas saja. Kita aja kadang-kadang memprioritaskan yang salah lebih daripada memprioritaskan sesuatu yang enggak terlalu penting lebih daripada memprioritaskan Tuhan. Ya kan sering begitu. Karena Tuhan Maha Kasih, Tuhan mengampuni, Tuhan tahu kok kelemahan saya nanti aja deh. Yang penting saya kerjain ini dulu. Yang penting saudara adalah justru yang penting harus yang terpenting. First thing first, dahulukan yang pertama. Dahulukan yang utama, first thing first. Ada amin. Itu yang dilakukan oleh Nuh ketika air bah selesai, turun apa yang dia lakukan pertama kali? Dia mengambil altar, dia membangun mezbah. That is first thing first. Dahulukan yang pertama, yang paling utama. Itu sebabnya 3 anak saya yang pergi sekolah di luar negeri, saya mesti pastikan dulu, anak saya mau sekolah dimanapun, pastikan dulu harus ada gereja. Itu aja buat saya. Saya juga nasihatin kepada Oma tadi, pastikan kamu kalau ajak anakmu pergi, pastikan mesti ada gereja itu. Harus ada. Dan kalau bisa malah gembalanya kamu kenal. Itu akan jauh lebih baik. Itu semua harus seperti itu. Why? Karena Anda memastikan bahwa saya mau pola pattern itu terbangun. Karena buat saya pola itu penting, buat saudara pola itu penting. Buat Tuhan juga pola itu penting. Karena ketika pola dibangun tabernakel atau kemah suci, mau kehadirat Tuhan turun dengan sendirinya. Betul apa enggak? Coba bilang pola. Caranya gimana membangun pola? Tiap hari, lakukan tiap hari aja. Sesimpel itu. Tahukah saudara salah satu pola yang susah buat saudara bangun pagi? Kenapa? Karena tidurnya kepagian. Bukannya kesorean tapi kepagian, bahasanya begitu saudara. Kalau kepagian itu artinya lewat dari jam 12 malam, itu pagi tuh. Kalau sebelum jam 12 malam atau pagi jam 7 malam udah tidur, itu namanya kesorean, kan begitu. Lebih sore. Saudara, how you change it? How you change your pattern? Caranya adalah tidur lebih awal, itu aja tuh. Kalau Anda mau pastikan tidur malam 7 jam, tinggal atur kok. Kalau Anda tahu Anda tidurnya agak lama, ya atur aja sebelumnya berapa lama. Saya percaya bisa, itu dimulai dari kebiasaan. Betul atau enggak? Katakan amin. Kecuali Anda punya specific issue, itu lain lagi. But if not, Anda bisa atur. Karena tubuh ini ada body clock. Haleluya. Ada amin. Now, hari ini saya mau ajak saudara bagian terakhir, my daily dose. Bagaimana Anda membangun your daily dose? Apa yang Anda perlu lakukan to have a daily dose? Bagaimana tiap hari? Simple, saya mau berharap khotbah ini Anda bisa praktekkan tiap hari. Temukan mulai hari ini sebelum nanti Anda bahas di home. Pastikan temukan tiap hari apa pola-pola yang Anda tahu Anda perlu rubah. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Ya. Pastikan Anda punya patternnya tiap hari. Patternnya harus ada. Pasti terbangun itu. Dan kalau patternnya sudah terbangun, gak enak rasanya kalau gak dikerjain. Gak enak karena Anda gak lakukan. Setuju? Ada amin? Alright. Yang pertama, koneksi. Kalau Anda mau tahu your daily dose yang Anda perlu lakukan adalah koneksi Anda harus Anda lakukan rutin dan konsisten. Koneksi dengan siapa? Dengan Tuhan, udah mati yang pertama. Koneksimu dengan Tuhan harus konsisten, harus rutin. Oh tapi Anda bilang, Tuhan tuh gak menuntut rutin kok, yang penting dia baik, dia mengasihi saya. Ada tuh orang yang berpikir seperti itu. Dan menurut saya memang gak salah. Kalau Tuhan itu baik mengasihi kita, gak salah. Tapi ada bagianmu saudara, yang jadi masalah. Kalau kau gak bangun secara rutin tiap hari bersama Tuhan. That's the problem is with us, not with God. Tuhan gak ada masalah, tapi yang ada masalah adalah kita nih.
Karena ketika kita tidak connect well every day, setiap hari secara rutin kita nggak connect, pasti kita connect yang lain. Bagi Tuhan nggak masalah. Yes, I know God is nggak masalah. Karena dia full of grace, dia full of love. I know it. But ini adalah menjadi your responsibility untuk membangun your daily dose. Saya ingat kalau istri saya bersama saya, kalau waktu orang tua, jadi mertua saya, waktu masih hidup, kalau pergi ke sana, ke rumah mertua, istri saya selalu tanya gini, kita mau bawa apa? Kita mau bawa apa? Jujur saya sebagai lelaki, pria, seringkali nggak mikir ke sana. Datang aja, lelaki kan suka begitu tuh. Betul nggak lelaki? Coba yang namanya lelaki angkat tangan, betul nggak? Cuek bebek tuh. Tapi kalau istri perempuan tuh mikir gitu. Makanya kita butuh pasangan perempuan, bukan laki sama laki. Laki sama perempuan bro, laki cuek jangan ketemu lelaki cuek juga. Itu laki sama laki, laki sama perempuan. Jelas? Dia bilang mau kasih apa? Nah pertanyaan saya begini, emang orang tua minta? Dia juga tahu apa yang menjadi pergumulanmu, dia juga tahu apa yang menjadi kesulitanmu, dia nggak minta. Tapi it is us yang membawa sesuatu buat orang tua kita. Itu masalahnya saudara, Tuhan is no problem with you karena He has a full of love kepadamu. But the problem is with us man. Bahwa kita yang nggak connect itu masalahnya di kita. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? So Anda mesti connect, koneksi adalah seperti Anda charging telepon Anda. Anda nggak mau charge nggak apa-apa, asal Anda tahu itu nggak bisa dipakai. But you need to charge it. Why it is important for you my friend. Jadi apa yang mau saya ajarkan kepada saudara adalah ini penting buat saudara gitu. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, hubungan dengan orang tuamu juga penting. Connect with your parents di rumah. Connect with your father, spiritual father. Bapak rohanimu di dalam gereja, sangat penting connection itu. Betul apa enggak? Bagaimana Timotius membangun koneksinya dengan Paulus sampai Paulus berkata, apa yang ada di pikiranku, apa yang aku ajarkan, cara hidupku, imanku, engkau sudah ambil polanya. Why? Because he connect well with the Father. Itu sebabnya kenapa pentingnya connection, itu Anda secara rutin, Anda bangun hubungan itu. Itu yang terjadi dengan yang namanya saudara Elisa, terus mengejar sang bapa untuk mendapatkan apa yang ada di dalam pola hidup dan yang dibawa oleh hidupnya seorang bapa. Halo? With your parents, dengan keluargamu, connect well. Connect dengan Tuhan. Connect dengan your father, connect dengan your leader in the church. Banyak orang sudah datang ke gereja tapi tidak punya connection. Tidak cukup seperti itu. Halo? Kalau Anda mau dibangun polanya, you have to connect. Bagaimana gereja mula-mula connect dengan all apostles, dengan seluruh para rasul membangun hidup mereka. Penting sekali. Kalau nggak salah minggu lalu saya sudah katakan bahwa Yohanes menulis persekutuanmu dengan aku adalah seperti sebagaimana aku bersekutu dengan Bapa di surga. Betul apa enggak? Dengan saudara seiman, dengan saudara-saudaramu di keluarga, connect. Makanya Mazmur 133 bilang apa? Betapa indahnya saudara-saudara seiman kalau berkumpul bersama-sama, betul. Lalu ketika mereka bersama-sama, mereka connect well, yang terjadi adalah anointing turun. Berkat turun. So kalau your daily dose, coba pikirkan baik-baik, how is your connection dengan Tuhan? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana hubunganmu dengan leaders of the church? Bagaimana hubunganmu dengan father of the church? Maksud saya father of the house. Bagaimana hubunganmu dengan saudara-saudara seiman yang lain? We need to connect. Dan itu dilakukan apa? Rutin. Konsisten. Halo. Jelas ya? So my daily dose yang pertama adalah connection. Bangun itu saudara. Pola, itu jadi pola. Sehingga Anda mau gak mau tiap hari harus cari koneksi itu. Sekarang ini di era zaman digital,
Anda bangun pagi yang Anda lihat HP-mu baterainya masih cukup apa enggak? Enggak cukup cari connection. Mau pergi cari dulu connection. Itu selalu. Baterai aja Anda cari connectionnya. Bagaimana dengan diri Anda? Do you find your connection? Ada amin? Yang kedua, my daily dose yang kedua adalah kedisiplinan. Kata disiplin bukan kewajiban. Kata disiplin adalah akibat dari sebuah tanggung jawab. Saya ulangi, kata disiplin bukan kewajiban, tapi disiplin adalah akibat dari sebuah tanggung jawab yang Anda lakukan. Suatu hari saya baca Alkitab, ya tiap hari sih baca Alkitab, tapi suatu hari saya bertanya sama Tuhan. Saya pernah share sih sama Anda, tapi ada bagusnya diulang-ulang, gitu ya. Tuhan, waktu kamu ciptakan Adam, apa sih yang pertama ada? You built in him. Gak ada di Alkitab. You want to believe it or not, terserah Anda. Tapi ini yang saya dapat. Saya melihatnya kerja waktu itu. Karena Tuhan bilang, kasih nama semua itu. It works. Jadi kerja itu sebelum kutukan datang. Saya lihatnya di situ. Tapi saya bilang, Tuhan ada something. Adakah sesuatu yang di dalam you build in Adam? Ketika saya merenung, tiba-tiba saya dapat sesuatu, Tuhan bicara. Do you want to know? Kata Tuhan. Yes. I built in him responsibility. Out of this responsibility come works. Karena dia punya tanggung jawab lah, maka pekerjaan adalah wujud dari tanggung jawab itu. That is what I get. You want to believe it or not? Up to you, man. Karenanya saya selalu percaya manusia yang diciptakan Tuhan harus jadi manusia bertanggung jawab. Anda tidak bisa bilang saya dengar suara Tuhan tapi Anda hidup tidak bertanggung jawab. Tanggung jawabmu sebagai anak, tanggung jawabmu sebagai orang tua, tanggung jawabmu sebagai seorang anak Tuhan harus ada tanggung jawab. Jangan bilang saya dengar suara Tuhan tapi hidupmu nggak tanggung jawab, ngawur itu saudara. Need to learn how to be responsible. Tuhan tidak akan pernah memberikan hartanya kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Disiplin adalah effect of your responsibility on the work, on the time, on the things that God believe it to you, grant it to you. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara, baik itu waktu, baik itu hidup, baik itu kesempatan apapun, if you responsible, you do it well. And comes discipline. Kalau Anda cuma hanya melihat disiplin adalah keharusan, because you don't see behind that. Di balik itu adalah tanggung jawab. Ada amin saudara? Tahukah saudara, saya bukan cuma sekedar khotbah, hanya sekedar menyiapkan khotbah, but because of responsibility. Saya melihat itu sebagai tanggung jawab. Membangun kesehatan perlu kedisiplinan. Yes, karena Anda bertanggung jawab atas hidupmu. Siapa yang mau finishing well hidupnya? Coba angkat tangan. Oh iya, Anda bilang saya mau finishing well. Semua orang pasti mau finishing well. Tapi banyak orang tidak finishing well karena tidak jaga kesehatan. Bahwa Anda sudah jaga, tapi kemudian ada sesuatu terjadi, itu urusan lain. But for you, your responsibility is Anda harus jaga your health. Saudara pikir emang saya, waduh kayaknya si pastor ini olahraga ngapain? Saya tidak mau masa depan saya yang curi. Jangan pernah masa depan Anda sendiri yang curi because of that healthiness. Because of laziness. Itu sebabnya disiplin comes because of responsibility, my friend. Kenapa ada orang bekerja asal-asalan? Kenapa orang bekerja bagus? Karena responsibility-nya.
Discipline is the effect of responsibility that you carry on in your life. Apa yang Anda bawa kedisiplinanmu, itu bisa terjadi karena Anda tanggung jawab. Kenapa seorang ayah, kenapa Anda tetap bekerja hari Senin walaupun Anda malas sebenarnya. Aduh, hari Senin lagi. Kan orang begitu kan, ada yang namanya TGIF, thanks God is Friday, kan begitu ya. Sabtu libur gitu ya. Tapi kalau Senin itu kok kayaknya capek, but still you work. Why? Because of responsibility. Kalau Anda nggak ngerti the key issue, the root issue of responsibility, Anda nggak akan sampai pada disiplin. Disiplin is not kewajiban, my friend. Keuangan saudara harus disiplin. Disiplin karena apa? Karena Anda tanggung jawab. Saat teduh Anda disiplin. Wah lu, dia disiplin tiap hari ya. Saya mau ikutin disiplin kali dia. Kalau Anda nggak lihat tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan, Anda nggak bisa lakukan itu. Do you see that is a responsibility in your life? Setiap apa yang Tuhan berikan kepada Anda, Allah tuntut pertanggungjawaban. Karena setiap orang akan telanjang di hadapan Tuhan. Dan dia akan nuntut apa? Pertanggungjawaban. Why? Because He give it to you. Daily dose adalah kedisiplinan. Untuk membangun kedisiplinan, karena Anda lihat ini adalah sebuah tanggung jawab saya. Siapa yang mengerti? Kenapa Anda menolak makan tertentu? Anda nggak mau atau makan sedikit aja? Bukan karena karena dia takut gendut deh. Bukan soal takut gendut, saudara. But you know your responsibility of this. Jangan tunggu kakimu udah begini. Baru then you want to build your life. Halo? Kalau Anda sudah build dengan baik hidupmu, tiba-tiba ada satu masalah, yaitu beyond. But still you have a responsibility to your life. Ada orang yang olahraga bagus, disiplin, hidupnya segala macam, kena cancer. Ya mau ngomong apa? Jangan gara-gara gitu tuh lihat, dia tuh akhirnya juga kena cancer, jadi saya gak perlu ikut olahraga, buat ngapain? Ngawur kamu. It's a discipline. Saat teduh juga sama. Pastor, dia gak pernah doa tapi diurapi. Ya kalau Anda mau pakai gaya hidup kayak begitu silakan aja. Karena Tuhan bisa mengurapi seekor keledai juga untuk ngomong. Bisa kalau mau. Tapi apakah itu adalah kehidupanmu? Haleluya. Saya bersyukur saya punya ayah betul-betul disiplin dalam hidupnya. Karena dia tahu dia punya tanggung jawab. Dia gak perlu ngajarin saya soal kesehatan. Tapi saya lihat dia cara hidup, saya bisa lihat tiap hari loh. Dan itu turun ke saya sekarang. Padahal itu pola dia gak pernah ngajarin saya nih ya. Kalau kamu begini, enggak, saya cuma liatin aja hidupnya tiap hari kayak gitu. Ini sedikit saudara. Ayah saya tuh ya, kalau makan obat, dia punya catatan tuh. Hari ini makan apa? Dia punya catatan. Kalau enggak dia bilang lupa. Emang benar juga ya, yang masih muda aja suka lupa, apalagi utang suka dilupain, kan begitu saudara. Dia minum. Saya ingat dulu waktu saya SMP, SMA, sebelum pergi kemana-mana, dia kasih saya satu seloki, minum ini. Tiap hari pasti seloki. Apa ini? Ginseng ekstrak. Dia hanya tetesin 3 tetes, kasih air hangat, satu seloki, minum tiap hari. Itu kerjaan papa saya. Dia bikin catatan. Saya cuma tahu, oh begitu dia. And suddenly itu polanya terbentuk sama saya. Jadi saya catat apa yang saya minum tuh. Oh hari ini saya belum minum, saya kasih tanda. Every day. It's a pattern. Bukan berarti ini lebih bagus dari Anda. Enggak, Anda mungkin punya pola yang lain. That's okay, fine man. Saya cuma kasih contoh bahwa kedisiplinan itu adalah akibat dari sebuah tanggung jawab yang Anda lakukan. Apakah Anda melihat hidupmu itu bertanggung jawab terhadap hidupmu? Enggak. Kalau Anda tahu Anda punya panggilan, kalau Anda tahu Anda punya urapan Tuhan, anointing is so strong in your life for the future, then that is responsibility. Anointing comes with responsibility, my friend.
Kalau Anda tahu saya akan menjadi orang yang berhasil di mata Tuhan di dalam pekerjaan saya ke depan. Tuhan mau bawa saya menjadi Yusuf yang menyediakan lumbung di depan. Dan Anda tahu itu tanggung jawab. Katakan amin. Nangkap saudara? Yang ketiga, fokus. My daily dose is my focus. Selaraskan hidup saudara dengan target-target Tuhan. Mulai selaraskan. Apa yang Anda lakukan, Anda selaraskan, fokus semua untuk Tuhan. Alkitab berkata, kalau engkau makan, kalau engkau minum, apapun engkau lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Begitu kan ada ayatnya. Fokus. Biasakan saudara, melihat sesuatu, menilai sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Itu artinya Anda mulai fokus, you setting. Anda punya pola pikir, Anda punya kehidupan, Anda fokus on that. My daily dose. Tiap hari sambil Anda merenung firman, sambil Anda ada waktu, ambil waktu sebentar, sela, berdoa. Pikirkan baik-baik, sasaran hidupmu yang selama ini membuat kamu melenceng dari Tuhan. Mungkin Anda perlu memperbaiki itu sekarang, bahwa fokuskan kepada Tuhan. Percayakah kalau Tuhan bisa menyediakan kehidupanmu di masa yang akan datang? Saya sedang mempersiapkan satu khotbah untuk GKS Balikpapan. Dengan tema Trusting God in Finance. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan di dalam keuangan kita. That means it's a focus. It's come back to your focus. Where is your focus? Gak mungkin Anda bisa percaya kepada Tuhan kalau fokusnya di duit. It's become of your focus. Your daily dose. Jadi Anda harus biasakan, kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu, sesuatu terjadi dalam hidup orang lain, sesuatu terjadi dalam keluargamu, sesuatu terjadi dengan sahabatmu, sesuatu terjadi dengan bosmu di kantor, sesuatu yang terjadi dengan pemerintah di Republik Indonesia ini. Try to see, lihat, dan Anda mulai menilai dari sudut pandang Tuhan. Maka Anda sedang belajar daily dose, Anda sedang terus memperhatikan fokus yang benar. Karena fokusmu dari waktu ke waktu harus terus diselaraskan. Sampai terjadi sebuah pola. Sehingga Anda terbiasa untuk melihat dengan cara pandang Tuhan. Bisa katakan amin. Nangkap? Coba yang nangkap lambaikan tangan. Haleluya. Karena waktu, mestinya ada yang keempat. Terusin? Terusin? Terusin gak ya? Tapi kalau saya terusin, cuman saya bisa kasih secara garis besar ya. Fokus yang pertama tadi saya bilang apa? Koneksi. Ya kan? Check your connection, Anda harus bangun my daily dose connection. Yang kedua apa? Anda harus belajar untuk kedisiplinan. Disiplin, coba bilang disiplin. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, your daily dose adalah manusia barumu. Anda gak mungkin bisa mempunyai pola dalam hidupmu kalau Anda gak membangun manusia barumu secara sengaja. Saya ulangi kata-kata saya. Ya, ini memang saya beri tekanan. Anda gak mungkin bisa membangun manusia barumu dengan sengaja kalau engkau tidak membangun secara sengaja. Anda nggak memberi perhatian ke sana, Anda nggak menganggap itu penting, nggak bakal terbangun. Ada 4 hal di dalam manusia baru, tapi saya nggak akan bagi semua. Saya rasa yang secukupnya aja buat saudara. Dalam membangun manusia baru, Anda harus latih pikiranmu tiap hari. Latih pikiranmu kepada pikiran Kristus setiap hari, setiap saat. Terus beri makan. Saya suka ada satu statement yang bilang begini saudara. Ini bukan tulisan saya sekali lagi, makanya saya nggak bikin quotationnya. Tapi saya kasih tahu saudara begini. Tulisan ini bilang begini. Beri makan kepada pikiranmu, maka nanti pikiranmu akan beri makan kepada perutmu. Jangan biarkan pikiranmu lapar,
perutmu kenyang. Biarkan pikiranmu kenyang, perutmu nanti akan kenyang dengan sendirinya. Ngerti nggak? Anda ngerti nggak? Itu wisdom itu. Wisdom itu bilang begini kira-kira. Kalau kau biarkan pikiranmu kosong, kalau kau biarkan pikiranmu tidak diisi, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengertian, nggak dapat kerjaan bro. Makanya perutmu lapar terus. But if you feel engkau terus isi pikiranmu dengan baik, isi pikiranmu dengan pengetahuan yang cukup, maka Anda bisa bekerja dan pada akhirnya pikiranmu yang kasih makan ke perutmu. Makanya Paulus berkata apa yang baik, apa yang benar, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang kudus, apa yang suci, pikirkanlah semuanya itu. So dari waktu ke waktu kalau ada pikiran-pikiran yang jelek, Anda harus mulai selaraskan. Every routine day. Saudara mandi tiap hari enggak? Mandi tiap hari? Kalau pagi mandi, malam mandi enggak? Kenapa Anda mandi malam? Kan sudah mandi tadi pagi. Kalau Anda makan pagi, sore malam makan. Kenapa malam makan? Kan pagi udah makan. Kalau makan aja tiap hari Anda makan. Kalau mandi aja konsisten Anda lakukan. Kenapa Anda nggak membangun pikiranmu konsisten sih? Saudara, pikiranmu ini ada hal-hal yang mempengaruhimu selama hidup Anda dari pagi sampai sore. But at one time Anda harus selaraskan kembali. No, I cannot think this way. Aku harus berpikir begini. Tiap hari Anda terus begitu. Lama-lama pikiranmu akan terbangun dengan baik. Tapi kita biarkan pikiran kita mengalir seperti air mengalir. Dan liar dibawa oleh pikiran. You entertain your thoughts. Anda terus mengikuti apa pikiranmu terus ke bawah. Dan akhirnya emosimu ke bawah, pikiranmu ke bawah. Dan seterusnya. Dan pada akhirnya pola baru manusia baru tidak terbangun. Anda harus membiarkan di pikiranmu menerima input yang benar setiap saat. Jadi kalau Anda dengar dari pastor punya nasihat, Anda dengar dari temanmu yang nasihati, segala macam, dengar itu baik-baik. Selaraskan. Makanya kalau dengar khotbah, dengar baik-baik. Pengajaran, dengar baik-baik. Ada amin? Bayangkan kalau Anda lebih banyak mendengar berita hoax, apa yang bakal terjadi? Pikiranmu jadi kacau, jadi kalut. Pikiran, coba bilang pikiran. Manusia baru terdiri dari pikiran. Yang kedua adalah telinga. Saya cukupkan sampai kedua saja, karena waktu terus berjalan. Sisanya nanti Anda kembangin sendiri. Yang penting Anda sudah tahu arahan saya. Yang kedua adalah telinga. Apa yang Anda dengar secara rutin setiap hari dan konsisten akan mempengaruhi kepercayaanmu. Yakin saya. Tiap hari dengerin yang sama, terus Anda dengerin waktu ke waktu, mau tiap hari, mau tiap minggu, mau tiap bulan, pokoknya Anda rutin dengerin, konsisten. Itu pasti akan mempengaruhi kepercayaanmu, pasti akan mempengaruhi pikiranmu, pasti akan mempengaruhi keputusanmu. Be careful of your ears. Tuhan berikan telinga kepada saudara bukan untuk cantelan kacamata. Itu cuma fungsi tambahan saja. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa kata Roh kepada jemaat-jemaat. So, God give you ears untuk mendengar Tuhan. Apakah Anda melatih telingamu untuk mendengar hal-hal yang berasal dari Tuhan? What you hear itu penting. Bartimeus selalu mendengar bukan ocehan dari teman-temannya yang sesama orang pengemis dan buta. Karena mereka pasti ada grupnya. Kalau sekarang mungkin kalau WA ada grup WA itu. Cuman kalau buta gak bisa baca tau. Mereka buta ada satu grup, tapi mereka tidak mendengarkan keluh kesah mereka, kesalahan mereka. No, but telinganya Bartimeus selalu mendengar kalau orang lewat, cerita tentang Yesus menyembuhkan, cerita tentang Yesus yang dahsyat. Makanya waktu Yesus lewat dia bilang, anak Daud kasihani aku, because he knows exactly. Ini yang dimaksud yang saya dengar selama ini. Itu yang menolong dia mempunyai hidup yang baru. Apa telingamu dengar apa? Obrolan, berita, atau Anda dengarin nasihat firman Tuhan. Dan yang berikutnya dalam mentelinga, siapa yang Anda dengar itu penting. Halo, betul? Tuhan bertanya, Adam, kamu di mana Adam? Emang Tuhan nggak tahu Adam di mana? Tahu, dia bersembunyi. Aku malu sebab ada aku telanjang. Lalu Tuhan bilang, siapa yang beritahu kepadamu kalau engkau telanjang?
Coba bilang, siapa yang kasih tahu? Siapa yang kasih tahu? Kalau kata, who told you? Siapa yang kasih tahu? Berarti kau dengar ada suara lain selain aku di taman ini. Ada sumber lain yang kamu dengar. That change you. Itu sebabnya kenapa kalau Anda nggak mendengar konsisten satu berita yang benar terus menerus Anda dengar yang lain, you change you. But kalau Anda terus mendengar kebenaran terus menerus konsisten, it change you also. Tapi membentuk pola seperti yang Tuhan mau. Setan berhasil membisikkan sesuatu kepada Hawa. 4 hal, ya. Jadi yang sisa 2 saya nggak bahas dari manusia baru. Anda bisa kembangin sendiri. Yang penting Anda tahu maksud saya. Sampai di sini jelas? Koneksi, coba bilang koneksi. Disiplin, coba bilang disiplin. Fokus, manusia baru. It is your daily dose yang Anda perlu bangun setiap hari. Then it becomes pattern in your life. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Apa yang saya sampaikan kepada saudara, saya mau punya satu harapan, saya punya satu keinginan dan doa agar jemaat ini di era transformasi ini menjadikan masa di mana musim ini bukan cuma lewat begitu saja. Saya share sama saudara karena saya punya keyakinan. Saya pribadi punya keyakinan sebagai senior pastor. Musim ini menjadi pijakan penting. Bukan berarti musim yang lain gak penting. Pijakan penting untuk lompatan ke depan. Karena yang Tuhan mau adalah orang-orang yang ngalamin proses transformasi. Salah satu membentuk adalah pola, pattern. Saya kasih Anda yang sederhana hari ini. Tiap hari Anda lakukan pattern. Bulan depan Tuhan sudah taruh sesuatu. Tuhan kalau taruh sesuatu berarti saya mesti renungkan cukup lama. Bagaimana polamu dibentuk oleh seorang pemimpin. Saya belum mau kasih saudara judulnya, walaupun saya sudah tahu judulnya. But I still terus merenungkan. Belajar, pola itu bisa datang dari mana saja. Saya cuma kasih Anda hari ini, itu tanggung jawabmu. Do it, you can do it. Anda bisa lakukan itu? Siapa yang percaya Anda bisa lakukan itu? Do it. It is in your control. Mari, saya undang Anda bangkit berdiri. Bagi Anda yang hadir maupun yang Anda menyaksikan lewat streaming. Karena saya sangat percaya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Gereja tidak bisa hanya playing around. Gereja bukan cuma sekedar ibadah. Tapi gereja membangun pola transformasi dalam hidup setiap orang. Tuhan, aku berdoa hari ini, seberapa yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming hari ini, aku berdoa biarlah daily dose, setiap hari kami melakukan dengan benar. Sehingga kami menjadi orang yang bertanggung jawab atas hidup ini. Sehingga kami tahu Tuhan hidup kami adalah tiap hari bersama dengan Engkau, rutin tiap hari. Itu yang menentukan masa depan kami, menentukan pola kami. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka mendengar lewat streaming, ataupun yang hadir hari ini. Tuhan, aku berdoa, kiranya pesan ini Tuhan menjadi inspirasi buat mereka tiap hari. Bangun pagi, ketika siang hari, waktu bekerja, sore hari, malam hari, mereka mulai melihat apa yang mereka lakukan dari hari ke hari, setiap hari secara rutin, yang menghambat pola Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau belajar. Sebagaimana Einstein berkata, insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Tuhan, kami tidak mau disebut orang yang masuk dalam kategori kegilaan, yang hanya kepengen melihat hasil yang berbeda tapi melakukan yang sama terus. God, I pray, biarlah Tuhan daily dose, my daily dose menjadi bagian dari kami dan membangun hidup kami, membuat kami sadar. 1
bahwa hidup ini adalah tanggung jawab yang kau berikan buat kami. Kau memberikan 1, 2, dan 5 talenta adalah tanggung jawab untuk kami kembangkan. Dan kami akan dituntut pertanggungjawaban pada akhirnya dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. My destiny, my anointing, my health, my life. Tuhan berkati umat-Mu, supaya umat-Mu mengerti bahwa di waktu-waktu inilah kami dibangun pola kami. I thank you, terima kasih untuk pagi ini. Berkati umat-Mu. Biarlah Tuhan pesan ini masuk ke dalam hati kami. Menyadarkan kami, membuka pikiran kami untuk menjadi manusia baru yang mengalami transformasi di tahun ini dengan dahsyat. Angkat kedua belah tangan. Kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. My daily dose. Hallelujah.